Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 78.1, Seorang Guru Jiwa Jenis Makanan yang Jenius. Batuk, Susanshi mulai batuk karena dia hampir tersedak oleh asap. Heike itu mendengus dan berkata, aku secara khusus mengatakan kepada semua orang bahwa aku tidak ingin membicarakannya, tetapi kalian masih memaksaku juga. Selain itu, Anda semua mengatakan Anda tidak akan tertawa, tetapi tidak ada yang menepati janji Anda. Petik 2. Semua orang berhenti tertawa dengan susah payah. Mereka tertawa begitu keras sehingga perut mereka mulai terasa sakit, terutama Mas Xiao Tao. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Heike itu mengutuknya, tetapi siapa yang mengira itu hanya mantra jiwanya. Heike itu, katakan ini padaku. Apa kategori milik jiwa bela diri Anda? Mas Xiao Tao bertanya sambil berusaha menahan tawanya. Setelah mengajukan pertanyaan, dia tidak tahan lagi dan mulai tertawa lagi. Heike itu marah dan menjawab dengan marah, kamu adalah siswa senior dari halaman dalam, dan meskipun begitu, kamu bahkan tidak tahu informasi dasar seperti itu. Hanya jiwa bela diri tipe makanan yang membutuhkan mantra jiwa untuk muncul. Karena itu, aku adalah seorang master jiwa tipe makanan. Petik 2. Saat Heike itu sedang menjelaskan berbagai hal, Susanshi berteriak kaget. Dia mengeluarkan cerutu tebal dari mulutnya. Selanjutnya, yang mengejutkan semua orang, dia membawanya ke mulutnya lagi dan mengambil napas dalam-dalam, menghembuskan seteguk asap sesudahnya. Ruang pertemuan segera dipenuhi dengan bau tembakau. Hal ini tidak buruk, pikiranku menjadi lebih jelas setelah hanya merokok 2 kali, rasanya benar-benar menyenangkan. Bei-bei di dekatnya tertawa ketika dia menyela, tentu. Memegang cerutu tebal itu di mulutmu pasti terasa enak, kan? Petik 2. Kuo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao tidak terlalu jelas tentang arti ucapannya, tetapi semua orang tertawa. Wajah Susanshi segera memerah dan Jiang Nanan yang berada di dekatnya menundukkan kepalanya, wajahnya bahkan lebih merah dari wajah Susanshi. Susanshi menginjak dengan marah ke arah Bei-bei dan mencoba mendorong cerutu ke dalam mulutnya, karena kamu terus-menerus berbicara tentang aku, kamu juga harus merasakannya sebelum berbicara. Tapi Bei-bei tidak berencana untuk membuka mulutnya bahkan jika alternatifnya adalah kematian dan karenanya, dia berjuang dengan sekuat tenaga. Karena keduanya memiliki kekuatan yang sama, Susanshi tidak punya cara untuk menjatuhkannya. Wang Yan juga berhenti tertawa dengan susah payah dan berkata, baiklah. Jangan berisik, Keitu, apa efek dari jiwa bela diri tipe makananmu? Petik 2. Dia Keitu mendengus dingin dan tidak menanggapi. Wang Yan tertawa dan berkata, baik, saya berjanji tidak akan ada yang menertawakan Anda, tetapi Anda juga tidak bisa menyalahkan kami. Mantra jiwamu terlalu aneh, kami tidak bisa menahan tawa. Bagaimanapun, Anda harus memberi tahu kami. Mungkin penting saat melawan musuh kita besok. Petik 2. Heike itu menjawab dengan agak enggan. Yang aku gunakan barusan adalah skill jiwaku yang pertama. Ini disebut Mind Stimulating Tick Cigar. Setiap cerutu dapat tetap menyala selama sekitar 20 menit. Saat merokok, itu akan memperkuat pikiran dan kekuatan spiritual pengguna. Jenis keterampilan jiwa ini agak pas untuk seseorang seperti Yu Hao. Jika dia merokok cerutu, saya dapat memastikan bahwa keterampilan jiwa berjiwa spiritualnya akan mengalami peningkatan setidaknya 10%. Petik 2. Setelah mendengar penjelasannya, semua orang yang tersenyum di ruangan itu saling memandang dengan cemas. Ekspresi tersenyum mereka menghilang dan perlahan diganti dengan syok. Wang Yan adalah yang paling terkejut. Itu bisa memperkuat keterampilan jiwa tipe spiritual. Dan itu bisa meningkatkan keterampilannya setidaknya 10%. Petik 2. Heike itu mengangguk dan berkata, ya. Bukankah itu cukup normal untuk para master jiwa tipe makanan? Namun, pada akhirnya, kita tidak sebagus tuan jiwa tipe tambahan. Saya pernah mendengar bahwa ada anggota klan 9 harta di tahun kedua yang keterampilan jiwanya memiliki tingkat amplifikasi yang menakjubkan. Petik 2. Wang Yan berkata, memang, tapi dia perlu terus-menerus mengonsumsi kekuatan jiwa untuk mempertahankan efeknya.
Di sisi lain, Anda tidak perlu mengeluarkan kekuatan jiwa tambahan setelah membuat cerutu. Dan di atas semua itu, keterampilan jiwa berjenis makanan membutuhkan paling sedikit kekuatan jiwa. Seolah itu belum cukup, bukankah keterampilan jiwamu juga akan semakin kuat saat kultivasi Anda berkembang? Petik 2. Heike itu memikirkannya sebentar dan berkata, itu benar. Konsumsi kekuatan jiwa saya tidak tinggi. Namun, karena saya biasanya menggunakan sebagian besar kekuatan jiwa saya pada alat-alat jiwa, saya tidak pernah menaruh banyak perhatian pada keterampilan amplifikasi yang tidak berguna ini. Penggunaan utama cincin jiwaku adalah untuk meningkatkan peringkat kekuatan jiwaku, dan di antara 4 keterampilan jiwaku, satu-satunya yang aku gunakan secara teratur adalah yang pertama. Dan itu hanya karena ia memiliki kemampuan untuk meningkatkan akurasi saya ketika menggunakan alat jiwa. Karena 3 lainnya tidak ada gunanya bagiku, semua yang kumiliki hanyalah gagasan samar tentang efeknya. Petik 2. Wang Yan memandang kerumunan dan bertanya dengan nada serius, apakah Anda memikirkan apa yang saya pikirkan? Dai Yuan menjawab, sepertinya Departemen Jiwa Bela Diri telah melewatkan seorang master jiwa tipe makanan yang sangat berbakat. Wang Yan mengangguk setuju. Persis. Ah, Heike itu bingung, apakah kamu berbicara tentang aku? Wang Yan tersenyum getir, siapa lagi yang bisa kita bicarakan? Keitu, Anda sadar bahwa ada master jiwa tipe makanan di antara generasi pertama Seven Monsters Shrek, kan? Jiwa bela dirinya adalah sosis, dan sekarang setelah kupikirkan lagi, dia mirip denganmu dalam banyak hal. Mantra jiwanya juga sangat lucu. Tetapi pada akhirnya, dia masih berhasil menjadi pembangkit tenaga listrik dan menikahi penerus klan 9 harta. Pada saat itu, dia juga memperkuat pagoda Glaze 7 harta leluhur Rongrong dan mengubahnya menjadi pagoda Glaze 9 harta. Anda harus memahami bahwa penguasa jiwa tipe makanan sama sekali tidak berguna. Jika kami menganggap Bei Bei sebagai pemimpin kelompok, dan Huo Yuhao sebagai otak masa depannya, maka Anda adalah tulang punggung penting tim dengan jiwa bela diri tipe makanan Anda. Petik 2. Heike itu menatap Wang Yan dengan tak percaya. Sampai sekarang, dia percaya bahwa jiwa bela dirinya sama sekali tidak berguna selain dari saat dia berlatih. Bahkan Fan Yu tidak terlalu memperhatikan jiwa bela dirinya begitu dia menemukan bahwa itu adalah jenis makanan dan hanya melatihnya di bidang alat jiwa. Selain itu, mantra jiwa itu cukup aneh dan cenderung menyebabkan kesalahpahaman. Karena itu, dia tidak menggunakan keterampilan bela dirinya terlalu banyak. Hari ini, atau lebih tepatnya, sekarang Wang Yan telah mengungkapkan misteri keterampilan bela dirinya, dia menemukan bahwa bahkan dia bisa menjadi guru jiwa yang kuat. Pada saat ini, Heike itu merasa bahwa surga menertawakannya. Otaknya kosong, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu meragukan kemampuan Anda sendiri, kata Wang Yan, setelah saya selesai menjelaskan hal-hal, semuanya akan menjadi jelas. Apakah Anda tahu jenis guru jiwa mana yang paling dituntut oleh pasukan? Justru master jiwa tipe makanan. Apa yang Anda dengar itu benar. Ini bukan tipe serangan, tipe pertahanan, tipe agility, tipe kontrol, atau tipe tambahan, tapi itu adalah master jiwa tipe makanan yang jarang terlihat dan tidak berbahaya. Petik 2. Mengapa? Wang Yan bertanya secara retoris, lalu menjawab pertanyaannya sendiri. Itu karena master jiwa tipe makanan dapat bertindak sebagai pendukung garis belakang untuk pasukan, dan bahkan dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan pasukan. Jika Anda seorang master jiwa pertempuran, tentara dapat melihat Anda dan bertindak sebagai penonton, atau bekerja sebagai umpan meriam. Tetapi jika Anda adalah master jiwa tipe alat makanan, Anda dapat berintegrasi dengan tentara. Sebagai contoh, cerutu tebal ini dapat meningkatkan kekuatan spiritual sebesar 10%. Jika kita membandingkannya dengan keterampilan jiwa tipe tambahan, itu memang tidak layak disebut. Namun, Anda dianggap sebagai talenta di antara bakat jika kita berbicara tentang jiwa berjenis makanan. Petik 2. Aku tidak mengerti, jawab Heike itu, kaget. Wang Yan berkata, biarkan saya bertanya kepada Anda ini. Dengan waktu yang cukup, berapa banyak cerutu yang bisa Anda buat dengan tingkat kekuatan jiwa Anda saat ini? Petik 2. Heike itu menjawab, banyak dari mereka. Setidaknya 1000, saya pikir. Namun, jika mereka tidak digunakan dalam 2 hari, cerutu ini akan kedaluarsa dan tidak akan berpengaruh apapun. Petik 2. Alis Wang Yan terangkat. 2 hari. Anda mengatakan bahwa cerutu yang diciptakan oleh keterampilan jiwa Anda dapat bertahan selama 2 hari sebelum menjadi buruk. Petik 2. Heike itu menjawab seolah-olah itu sudah jelas, ya. Namun, jika kita membandingkannya dengan cerutu normal, cerutu itu akan cepat habis.
Petik 2. Wang Yan melolong marah setelah beberapa saat merenung, cepat pantatmu. Tahukah Anda bahwa biasanya, benda-benda yang diproduksi oleh penguasa jiwa tipe makanan lain hanya dapat bertahan selama beberapa jam. Waktu pengawetan lebih dari 3 jam sudah dianggap sebagai prestasi besar. Jika itu bisa bertahan selama 12 jam, guru jiwa bisa dianggap jenius. Dan Anda, yang dapat mempertahankan ciptaannya selama 48 jam penuh, berbicara tentang itu seolah-olah itu adalah sesuatu yang benar-benar biasa. Jika kami memanfaatkan sepenuhnya kemampuan Anda, keterampilan jiwa Anda dapat memungkinkan sepasukan tentara untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cerutu Anda selama beberapa jam. Apakah kamu mengerti? Dan ketika datang ke rekan tim Anda pasti bisa memberi mereka satu atau lebih set cerutu sebelum setiap pertempuran. Ketika mereka merokok mereka selama pertempuran, mereka akan menerima dorongan dari keahlian Anda. Namun, Anda sudah memulihkan kekuatan jiwa yang digunakan untuk membuat cerutu jauh sebelum pertandingan. Dengan kata lain, itu akan seolah-olah ada guru jiwa tambahan di tim kami. Petik 2. Dia Kaito menggaruk kepalanya dan berkata, apakah itu benar-benar mengesankan? Efek dari keterampilan jiwaku yang lain mungkin lebih baik. Petik 2. Wang Yan membanting meja dan bangkit. Apa yang kamu tunggu? Cepat, beritahu kami tentang 3 keterampilan jiwa Anda lainnya. Mari kita lihat bom apa yang akan Anda jatuhkan kali ini. Petik 2. Pada saat ini, Wang Yan merasakan detak jantungnya meningkat. Selama ini, dia berpikir bahwa kekurangan terbesar dari tim ini adalah kurangnya seorang guru jiwa tipe pembantu. Tanpa master jiwa tipe tambahan, tim tidak akan memiliki kesempatan untuk secara eksplosif meningkatkan kekuatan keseluruhannya selama pertandingan. Dan dia tidak akan pernah menyangka bahwa master jiwa tipe makanan yang sangat berbakat seperti Heika itu akan disembunyikan di depan mata. Bagaimana dia bisa tetap tenang setelah wahyu seperti itu? Penjelasan Wang Yan sebelumnya hanya menyebutkan beberapa keuntungan dari memiliki master jiwa tipe makanan. Meskipun master jiwa tipe bantu dapat memperkuat kemampuan ke tingkat yang lebih besar, amplifikasi tidak akan bertahan terlalu lama. Untuk pertarungan tim yang sudah lama berlarut-larut, master jiwa tipe makanan pasti akan lebih berguna daripada tipe tambahan. Terlepas dari keuntungan jangka pendek dari master jiwa tipe bantu, di antara master alat jiwa, keduanya memiliki poin kuat. Ayah ini punya cerutu besar. Ayah ini memiliki cerutu yang panjang. Ayah ini punya cerutu tipis. Di tengah wajah semua orang yang berkedut, Heika itu mengaktifkan ketiga keterampilan jiwanya, menyebabkan 3 cerutu segera muncul di tangannya. Bentuk dan warnanya sama dengan cerutu pertama. Namun, semuanya berbeda ukuran. Chapter 78.2, Seorang Guru Jiwa Jenis Makanan yang Jenius. Baiklah, kata Heika itu dengan patuh, cerutu besarku, tidak, keterampilan jiwaku yang kedua, disebut Strength Amplifying Large Cigar. Saya belum sering menggunakannya, jadi saya tidak tahu seberapa banyak itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang dengan kalian bebas untuk mengujinya. Adapun keterampilan jiwa ketiga saya, itu disebut pertahanan memperkuat cerutu panjang, dan keterampilan jiwa 1000 tahun. Mempertimbangkan tingkat apa itu, saya rasa itu lebih efektif daripada keterampilan jiwa pertama dan kedua saya. Akhirnya, keterampilan jiwa terakhir saya disebut Soul Power Amplifying Tin Cigar. Tidak ada gunanya bagiku, jadi aku belum menggunakannya. Petik 2. Wang Yan dengan paksa menelan seteguk ludah dan menatap Heika itu dengan mata terbelalak. Dengan kata lain, 4 cerutu Anda dapat memperkuat kekuatan spiritual, kekuatan, pertahanan, dan kekuatan jiwa. Surga. Fan Yu, bajingan itu. Dia benar-benar membiarkan master jiwa tipe makanan jenius seperti Anda menjadi insinyur jiwa. Aku benar-benar ingin memukulinya sekarang. Petik 2. Kamu tidak boleh mengutuk guruku, balas Heika itu dengan marah. Tempat Fan Yu di hatinya mirip dengan milik ayah, meskipun keterus-terangannya yang biasa menutupi sebagian besar hal yang tersembunyi di lubuk hatinya yang lebih dalam, tidak ada yang bisa menggantikan rasa hormat yang ia pegang untuk Fan Yu. Tanpa dia mungkin sudah mati di tangan para penyerangnya sejak lama. Maaf, saya sedikit terlalu bersemangat, Wang Yan buru-buru berkata, namun, saya hanya bisa merasa sedikit bersemangat tentang keterampilan jiwa Anda. Ayo, jangan bicarakan ini sekarang. Saya memerintahkan Anda untuk membuat 10 cerutu Anda sekarang, sebagai percobaan. Petik 2. Guru Wang, bisakah saya tidak mengambil bagian? Bei bertanya dengan getir. Tidak mungkin, Wang Yan dengan tegas menjawab, Anda masing-masing harus mencobanya.
Jika Anda memiliki keterampilan jiwa kaitu yang mendukung Anda, kekuatan komprehensif Anda akan meningkat setidaknya 10%. Selain itu, meskipun cerutu tidak dapat digunakan secara bersamaan, Anda semua dapat memilih satu sesuai dengan spesialisasi Anda. Dikombinasikan dengan fakta bahwa cerutu ini bagus untuk 2 hari, mereka akan menjadi alat penting bagi kalian di medan perang. Petik 2. Keuntungan yang diperoleh dari mendapat dukungan dari seorang master jiwa tipe makanan dengan cepat terungkap. Jika Heikaitu baru saja menjadi master jiwa tipe bantu, dia pasti tidak akan bisa menggunakan keterampilan jiwanya 10 kali berturut-turut seperti sekarang. Namun, Heikaitu bisa melakukannya untuk semua keterampilan jiwanya dengan mudah. Meja ruang konferensi dipenuhi dengan tumpukan cerutu. Ada yang tebal, tipis, besar, dan panjang. Sungguh, semua yang mereka butuhkan ada di sana. Su Sanshi tersenyum nakal pada Bebe. Ayo, saudaraku, tidak perlu sopan. Sebenarnya, rasanya cukup enak. Anggap saja kita menikmati berkat kita bersama. Semuanya, mari kita semua menikmati cerutu kaitu bersama. Petik 2. Tidak ada yang akan berpikir bahwa kamu bisu jika kamu tidak diam. Jiang Nanan tiba-tiba menjadi marah ketika dia melihat ke arah meja yang penuh dengan cerutu di depannya. Wajahnya yang menawan telah menjadi agak pucat. Baru kemudian Su Sanshi menyadari bahwa kata-katanya agak terlalu keras. Dia segera tutup mulut karena rasa malu yang dia rasakan. Meski begitu, Wang Yan bahkan tidak menyadari kebencian di wajah Jiang Nanan. Dia segera menyalakan salah satu spirit stimulating tick sigar, lalu meletakkannya di mulut dan menarik napas dalam-dalam darinya. 3 murid dari halaman dalam jelas jauh lebih tahan terhadap mantra jiwa Heikaitu, karena bahkan Ma Xiaotao menyalakan cerutu dan menghirupnya tanpa terlalu memikirkannya. Jadi, anggota tim persiapan yang lain tidak punya pilihan selain dengan tidak sengaja menyalakan cerutu mereka sendiri. Huo Yuhao memegang cerutu tebal di mulutnya, yang Heikaitu secara pribadi membantu menyalakannya. Namun, matanya memiliki kilatan agak nakal di matanya saat dia melakukannya. Ketika Huo Yuhao akhirnya menghirup, rasa asap yang kuat menyebabkan tenggorokannya segera mengering. Dia tanpa sadar mulai batuk, dan dia merasa seolah-olah semua lubangnya langsung dipenuhi dengan bau asap yang pekat. Meskipun begitu, rasanya benar-benar tidak enak. Pada saat yang tepat, Huo Yuhao tiba-tiba merasakan laut spiritualnya sedikit bergetar. Segera setelah itu, rasa relaksasi yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika itu terjadi, mata rohnya benar-benar menyala tanpa sadar. Perasaan ini tiba-tiba menyenangkan. Yang mengejutkan, Huo Yuhao menemukan bahwa kekuatan spiritualnya tidak hanya diperkuat oleh hanya 10%. Saat ini, kekuatan spiritualnya setidaknya 15% lebih kuat dari biasanya. Sialan, santai sekali. Perasaan apa ini? Skydream Ichewom tampaknya segera dibangunkan dari tidurnya. Pada saat itu, secara tidak sadar Huo Yuhao menghirup isapan lain dari cerutu. Skydream Ichewom menjadi tergila-gila dengan perasaan itu. Wah, wah, wah. Nyaman sekali. Rasanya semua pori-pori di tubuh saya terbuka. Ini terasa luar biasa. Keterampilan jiwa macam apa ini? Petik 2. Suara dingin The Ice Empress segera menyerangnya. Apakah serangga besar seperti Anda bahkan memiliki pori-pori? Apakah kamu tidak berpikir bahwa perasaan ini juga sangat nyaman? Skydream Ichewom bertanya, tergila-gila. Sensasi ini memiliki efek bergizi yang besar pada jiwa kita. Benar-benar tidak ada yang lebih santai. Bahkan lebih santai daripada tidur. Petik 2. Permaisuri es mendengus. Selain makan, yang kamu lakukan hanya tidur. Apakah Anda tahu bagaimana melakukan sesuatu selain kedua hal itu? Aku terlalu malas untuk peduli padamu. Namun, Yuhao, hal semacam ini benar-benar sangat bermanfaat bagimu. Saya sarankan Anda menggunakannya sesering mungkin dalam jangka waktu yang lama. Itu akan membantu meningkatkan level kendali Anda atas kekuatan spiritual Anda. Petik 2. Fakta-fakta membuktikan bahwa cerutu Heikaitu memiliki efek yang jauh lebih baik daripada apa yang dia katakan sebelumnya. Huo Yuhao telah merasakan peningkatan besar dalam kekuatan-kekuatan spiritualnya. Di sisi lain ruangan, ketika Su Sanshi mencoba pertahanan memperkuat cerutu panjang, dia melompat dengan bersemangat dan segera mengatakan kepada semua orang bahwa tubuhnya terasa sekeras batu. Dia merasa bahwa kemampuan pertahanannya telah meningkat setidaknya 15 hingga 20%. Setelah pengujian terus-menerus oleh semua orang yang hadir, mereka menemukan bahwa cerutu identik sebenarnya memiliki efek berbeda berdasarkan orang yang menggunakannya. Misalnya,
cerutu tebal yang akan memperkuat kekuatan spiritual seseorang, paling cocok untuk tipe spiritual Huo Yuhao, sedangkan cerutu panjang yang akan memperkuat pertahanan seseorang, paling cocok untuk Susanshi. Di sisi lain, cerutu besar paling cocok untuk Beibei karena memperkuat kekuatan seseorang. Cerutu keempat di sisi lain, yang meningkatkan kekuatan jiwa seseorang, ternyata cocok untuk semua orang. Ketika mereka menggunakannya, kekuatan jiwa yang diperlukan untuk mengaktifkan keterampilan jiwa mereka benar-benar berkurang. Ini setara dengan jumlah total kekuatan jiwa mereka yang ditingkatkan dengan jumlah yang sama. Ketika mereka menyadari betapa efektifnya cerutu Heka itu, mereka perlahan-lahan menjadi mati rasa terhadap mantra jiwa yang memalukan yang harus dia baca. Bagaimanapun, keterampilan jiwanya berlangsung selama 2 hari, sehingga mereka tidak perlu mendengarkan mantranya ketika ia menggunakan sebagian besar dari mereka. Namun, terlepas dari bukti kegunaannya, masih ada beberapa orang yang masih agak tidak mau menggunakan cerutu. Orang yang paling menentangnya bukanlah Jiang Nanan atau Xiao Xiao, yang perempuan, tetapi sebenarnya Wang Dong. Tidak peduli apa, Wang Dong benar-benar menolak untuk menguji efek cerutu Heka itu. Huo Yuhao mencoba membujuknya untuk waktu yang sangat lama, tetapi dia tidak mau mengalah apapun yang terjadi. Meskipun Xiao Xiao dan Jiang Nanan tidak mau, mereka masih menerima satu set cerutu. Tak berdaya, Huo Yuhao hanya bisa menyimpan satu set cerutu ekstra sebagai cadangan. Wang Yan menatap Wang Dong yang teguh dengan ekspresi agak tak berdaya di wajahnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau mencobanya. Namun, saya sarankan Anda menyimpannya untuk berjaga-jaga. Petik 2. Wang Dong menggelengkan kepalanya dengan paksa. Tidak. Wang Yan mengerutkan alisnya, tetapi hanya berkata, baiklah kalau begitu. Nah, mari kita buat beberapa rencana untuk turnamen round robin mendatang. Sebelumnya, saya mengatakan bahwa akan ada 3 jenis pertempuran selama bagian round robin dari turnamen. Mempertimbangkan tingkat kekuatan yang kami ungkapkan selama putaran pertama, tidak ada keraguan bahwa grup kami hanya akan berisi 8 tim. Setidaknya dari sudut pandang tim lain, mereka hanya akan berjuang untuk tempat kualifikasi di turnamen. Bagi mereka, kami dijamin memenuhi syarat. Kita dapat menggunakan pola pikir mereka ini untuk melawan mereka agar taktik kita lebih fleksibel. Petik 2. Akan ada total 67 tim yang berpartisipasi dalam turnamen round robin, yang akan dibagi menjadi total 8 kelompok. Dari jumlah tersebut, 3 kelompok akan memiliki 9 tim yang berpartisipasi, sedangkan 5 kelompok yang tersisa akan memiliki 8 tim. Dengan kata lain, kita harus bertarung 7 pertandingan di grup kami. Jika kami memenangkan pertandingan, kami akan mendapatkan 2 poin, jika kami kalah, kami tidak akan mendapatkan poin, dan jika kami seri, setiap tim akan menerima 1 poin. 4 kelompok akan memiliki pertandingan setiap hari, sehingga siklus pertandingan akan selesai setiap 2 hari. Setelah 7 siklus dan sisa pertandingan dari grup dengan 9 tim selesai, bagian round robin akan dilakukan. Saya rasa bagian round robin dari turnamen akan berlangsung selama 15 hingga 16 hari. Ling Luochen harus dipulihkan pada siklus keempat atau lebih, dan jika pemulihan mereka berjalan lancar, Ma Xiaotao dan Dai Yuheng harus dipulihkan sekitar siklus ke-6. Ketika itu terjadi, kekuatan kami akan meningkat secara dramatis. Petik 2. Kita akan tahu di kelompok mana kita ditempatkan, bersama dengan siapa lawan kita, besok pagi. Dengan reputasi kami, kemungkinan besar kami akan menjadi yang pertama di turnamen round robin juga. Hal terpenting yang harus Anda lakukan adalah memastikan Yu Hao tidak bergerak. Petik 2. Ketika dia melihat keheranan hadir di mata semua orang, Wang Yan melanjutkan, selama putaran pertama, Yu Hao dan Wang Dong mengungkapkan budidaya di peringkat Kaisar Jiwa. Yu Hao bahkan menggunakan keterampilan tiruannya untuk memberi mereka cincin jiwa 600.000 tahun. Itu benar-benar boros, dan penguasa jiwa biasa akan segera bisa mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Namun, kami adalah Akademi Shrek. Beberapa akademi lain yang tidak memahami kita dengan baik akan memiliki kesalahpahaman. Paling tidak, mereka akan berpikir sendiri, bagaimana jika para pemuda dari Shrek itu benar-benar memiliki cincin jiwa 600.000 tahun. Apa yang akan kita lakukan? Dengan cara ini, selama Yu Hao dan Wang Dong tidak bergerak selama turnamen round robin, mereka tidak akan terekspos, dan ketakutan di hati mereka akan tetap ada. Ini akan sangat bermanfaat dalam pertarungan kita secara keseluruhan. Sesuai dengan kultivasi Anda dan pemahaman yang saya miliki tentang Anda masing-masing, saya telah membagi Anda menjadi beberapa kelompok sederhana. Tidak perlu menyebutkan pertarungan tim, Yu Hao hanya akan memerintahkanmu dengan deteksi spiritualnya.
Jika kami menggambar pertarungan eliminasi 1v1, Anda akan mulai dengan naik berdasarkan usia Anda, dari yang tertua ke yang termuda. Pertarungan eliminasi 1v1 tidak hanya diperjuangkan oleh satu orang. Sebaliknya, kalah dalam pertarungan mundur, sementara pemenang terus berjuang. Ini berlangsung sampai ketujuh anggota tim dikalahkan sepenuhnya. Karena itu, Anda harus waspada terhadap insinyur jiwa musuh. Jika kita menggambar pertarungan 1v1, aku akan melakukan sebanyak yang aku bisa untuk membuat barisan terbaik berdasarkan kemampuan mereka. Anda semua hanya perlu melakukan yang terbaik. Mode terakhir dari pertarungan adalah pertarungan 2-2-3. Biasanya, dua pertandingan 2v2 akan diadakan sebelum pertandingan 3v3. Jika kami memenangkan kedua 2v2, kami bahkan tidak perlu melawan pertandingan ketiga. Karena itu, saya secara tentatif menempatkan Bei Bei dan Jiang Nanan di satu tim, dan Susan Shi dan Kaito di tim lain untuk dua tim yang akan keluar dalam pertandingan 2v2. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao bekerja sangat baik bersama, tetapi kita tidak bisa membiarkan mereka keluar dan bertarung. Karena itu, mereka akan menjadi peserta untuk pertandingan 3v3. Petik 2. Chapter 78.3, Seorang Guru Jiwa Jenis Makanan yang Jenius. Susan Shi memiliki ekspresi suram di wajahnya ketika dia berkata, "Guru Wang, mengapa Anda tidak menempatkan Jiang Nanan dan saya dalam satu tim bersama? Kami berdua saling kenal, jadi kami pasti akan bekerja sama dengan baik sebagai satu tim." Petik 2. Mata Jiang Nanan yang berbentuk almond melebar. "Siapa yang akrab denganmu? Berhentilah mencoba meracuni jalanmu untuk menjadi intim denganku." Petik 2. Wang Yan menyela, "Ini adalah kompetisi, bukan tempat bagi kalian berdua untuk bergumam sayang satu sama lain. Alasan aku menempatkanmu bersama seperti yang aku miliki adalah karena kemampuanmu jauh lebih kompatibel dengan Kaito, fokus Anda pada pertahanan, sementara dia pada serangan. Adapun Jiang Nanan, kecerdikannya lebih cocok jika dikombinasikan dengan serangan kuat Bei Bei. Jika dia bekerja sama denganmu, aku takut dia bahkan tidak akan mampu menunjukkan 30% dari kekuatan sejatinya." Petik 2. Jiang Nanan, yang biasanya tidak banyak bicara, segera mengangguk tanpa ragu sedikit pun dan berkata, "Guru Wang bijak." Ekspresi Susan Shi langsung mereda, tetapi karena ini ada hubungannya dengan pengaturan mereka dalam kompetisi, dia tidak berpikir bahwa itu akan tepat untuk membicarakan hal ini. Wang Yan berkata, "Pengaturan dasarnya akan seperti ini. Nah, gaya kompetisi yang paling menguntungkan bagi kita sebenarnya adalah pertarungan 1v1 dan 2-2-3. Di sisi lain, pertarungan tim akan menjadi yang termudah bagi kita untuk mengungkapkan kekurangan pada lawan kita. Saya harus menekankan poin ini sekali lagi, selama kompetisi, Anda semua harus memperhatikan alat jiwa lawan Anda, karena pesaing diizinkan untuk memanfaatkan alat jiwa sederhana dalam pertempuran. Yu Hao pasti tidak bisa mengulangi pola serangannya setelah apa yang terjadi di chapter pertama, tetapi efek jera tim Anda masih ada. Selain itu, Yu Hao, kamu tidak bisa menahan diri dengan deteksi spiritualmu saat yang lain berkompetisi. Kita harus melakukan segalanya dengan kekuatan kita untuk muncul sebagai pemenang dan memastikan bahwa kita menjunjung tinggi kemuliaan akademi. Ketika saatnya tiba, saya akan memerintah kalian di lapangan. Saya harap kalian bisa melaksanakan perintah saya pada saat itu. Petik 2. Iya. 7 anggota tim dari halaman luar menjawab dengan seragam. Wang Yan akhirnya berdiri dan berkata, "Pastikan untuk beristirahat malam ini semuanya, Anda semua perlu memastikan bahwa Anda dalam kondisi puncak untuk besok. Tak satu pun dari Anda diizinkan pergi malam ini. Dibubarkan." Setelah Wang Yan selesai berbicara, semua orang berdiri dan meninggalkan ruang konferensi. Saat Huo Yuhao dan Wang Dong berjalan menuju kamar Huo Yuhao untuk berkultivasi, Huo Yuhao tiba-tiba merasakan sesuatu. Tatapannya langsung mendarat di ujung koridor sesudahnya. Seorang anak muda yang tampan yang berusia sekitar 14 atau 15 tahun berdiri di ujung koridor, dan saat ini sedang membakar lubang-lubang melalui Huo Yuhao saat dia menatapnya. Tatapan Huo Yuhao segera membeku. Dia segera bisa mengatakan, berdasarkan pada pakaian putih, kulit ketat yang dipakai pihak lain, serta dari arah orang itu muncul, bahwa pihak lain adalah siswa dari Sun Moon Imperial Soul Academy Teknik. "Kamu dikenal sebagai Huo Yuhao, kan? Ingat nama saya Xiao Hongchen. Aku pasti akan mengalahkanmu." Anak muda yang tampan itu kemudian memberi tanda jempol ke arah Huo Yuhao. "Kamu." Kilatan dingin melintas di mata Wang Dong, tetapi Huo Yuhao segera menghentikannya dari bergerak dengan meletakkan tangannya dengan kuat di bahu Wang Dong. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya,
lalu mengaitkan ibu jari dan jari tengahnya bersamaan dan menjentikkan pakaiannya sendiri. Dia mengerutkan kening dan berkata, dari mana kutu ini berasal? Sangat benci. Apapun, aku akan memastikan untuk menghancurkannya sampai mati cepat atau lambat. Petik 2. Setelah selesai, dia membuka pintu ke kamarnya dan masuk bersama Wang Dong. Suara Huo Yuhao terdengar sangat keras, sementara akustik di Grand Imperial Star Hotel juga cukup bagus. Kedua hal ini menyebabkan wajah Xiao Hongchen sedikit berkedut saat dia menyipitkan matanya. Namun, dia tidak tampak marah, alih-alih, ekspresi serius muncul di wajahnya. Kekuatannya bukan satu-satunya alasan dia bisa menjadi komandan baru tim Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Dia juga punya otak. Mengapa kamu menghentikan saya? Wang Dong tiba-tiba bertanya begitu mereka memasuki ruangan. Huo Yuhao dengan paksa tersenyum dan berkata, apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak menghentikanmu? Apakah Anda berencana untuk menanggung akibatnya? Saya mengaktifkan deteksi spiritual saya pada saat saya melihat orang itu, yang sepertinya langsung dia sadari. Lebih jauh lagi, kekuatan jiwa berfluktuasi yang tubuhnya terpancar jauh melampaui kita. Berdasarkan fluktuasi kekuatan jiwanya, aku takut dia memiliki 5 cincin jiwa. Petik 2. Apa? Wang Dong langsung terkejut. Tidak mungkin. Dia bahkan tidak tampak jauh lebih tua dari kita. Dia harus menjadi anggota cadangan Akademi Teknik Sun Soul Imperial Moon, tetapi Raja Roh pada saat itu. Tidak mungkin dia juga menyamarkan kekuatan jiwanya seperti yang kamu lakukan, kan? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah benar-benar mudah bagi seseorang untuk menutupi fluktuasi kekuatan jiwa seseorang? Ngomong-ngomong, dia bahkan belum melepaskan jiwa bela dirinya. Petik 2. Wang Dong sedikit mengernyit, dan ekspresi khawatir muncul di matanya yang besar berwarna merah muda kebiruan. Hanya tim cadangan yang seperti itu. Sepertinya Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial jauh lebih kuat dari yang bisa kita bayangkan. Untungnya, kita seharusnya tidak bertemu mereka di turnamen round robin, mengingat fakta bahwa mereka adalah runner-up tahun lalu. Petik 2. Mata Huo Yuhao berbinar. Sebenarnya, hal yang kita harus lebih khawatirkan adalah mereka menjadi lawan kita ketika kita menjadi anggota resmi tim dalam 5 tahun dan bersaing melawan mereka di turnamen Akademi Master Jiwa Elite Kontinental. Dia adalah Raja Jiwa sekarang, tapi bagaimana dalam 5 tahun, mengingat kecepatan kultivasinya saat ini? Petik 2. Wang Dong dengan marah berseru, tapi kita masih muda. Turnamen masih memberi kita semua waktu yang sama, balas Huo Yuhao. Ayo, kita harus bekerja lebih keras. Kekuatan sejati kita sebenarnya terletak pada kekuatan Haodong kita. Seperti yang Anda tahu, kecepatan kultivasi saya kemungkinan besar akan menjadi lebih lambat setelah saya mendapatkan cincin jiwa ketiga saya, karena pembatasan jiwa bela diri pamungkas saya. Petik 2. Penampilan Xiao Hongchen benar-benar memberi mereka perasaan urgensi. Keduanya segera duduk di tempat tidur, lalu meletakkan tangan mereka satu sama lain dan mulai mengedarkan Haodong power mereka. Wang Dong menjadi semakin kurang misofobik terhadap Huo Yuhao karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Teknik surga misterius yang hangat terjalin dengan kekuatan jiwa yang dikaitkan dengan cahaya Wang Dong, kemudian dengan cepat berkumpul untuk membentuk kekuatan Haodong yang kuat. Setelah itu, mulai beredar di seluruh tubuh mereka. Menyusul terobosan Wang Dong ke peringkat 30, Huo Yuhao juga berhasil menembus ke peringkat 27. Saat ini, ketika mereka bergandengan tangan dan menyebarkan kekuatan Haodong untuk memanfaatkan keterampilan jiwa, kekuatan sebenarnya dari serangan mereka dapat dibandingkan dengan jiwa leluhur. Ini adalah penguatan besar dalam hal penggabungan jiwa bela diri. Kultivasi mereka juga dekat satu sama lain, semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, semakin kuat sirkulasi kekuatan jiwa, dan pada gilirannya, kecepatan kultivasi mereka. Menggunakan Haodong power mereka untuk berkultivasi setara dengan mereka berkultivasi dengan kecepatan yang sama dengan leluhur jiwa, kultivasi mereka meningkat pesat. Huo Yuhao baru saja menerobos ke peringkat 27 sekitar 10 hari yang lalu, namun dia sudah merasa kekuatan jiwanya mendekati tingkat menengah dari peringkat 27. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan kultivasi ini, itu bukan mimpi baginya untuk istirahat lewat dengan kecepatan satu peringkat per bulan hingga mencapai peringkat 30. Wang Dong tidak ditinggalkan dalam debu oleh kecepatan Huo Yuhao, karena tubuhnya tampaknya mampu mendukung lebih banyak kekuatan jiwa daripada bahkan Huo Yuhao, yang memiliki jiwa bela diri kembar. Dia tidak merasakan penyumbatan setiap kali dia menyebarkan kekuatan jiwanya, dan dia juga merasa seolah-olah dia tumbuh lebih kuat setiap hari. Dalam beberapa bulan sejak sekolah dimulai,
dia sudah menerobos ke peringkat 32, namun dia sudah menerjang lurus ke arah kemacetan peringkat 33. Dengan bantuan Haodong Power mereka saat ini, ada kemungkinan dia bisa menembus ke tahap leluhur jiwa dalam waktu 1,5 tahun. Saat ini, Dai Huabin tidak diragukan lagi adalah murid luar halaman tahun kedua dengan kekuatan jiwa terkuat, karena ia saat ini berada di peringkat 37. Namun, Wang Dong mulai merasa lebih dan lebih percaya diri bahwa ia dapat melampaui dirinya dalam waktu 2 tahun. Di sisi lain, kultivasi Xiao Xiao sedikit lebih lambat daripada milik mereka. Meskipun begitu, ini hanya karena dia akan menerobos kemacetan penatua jiwa. Begitu putaran pertama kompetisi knockout akhirnya berakhir, para penonton yang telah menonton pertandingan di Star Luo City semua naik pada ketinggian yang didorong oleh emosi. Karena ini, akan ada orang-orang yang mengantri jauh ke dalam malam setiap hari turnamen. Meskipun Star Luo Plaza memiliki luas permukaan yang sangat besar, masih ada beberapa batasan mengenai berapa banyak orang yang bisa dikandungnya, itu tidak dapat memenuhi kebutuhan massa. Para pejabat pemerintah dari Star Luo Empire secara alami meningkatkan biaya masuk untuk mengatur antrian dan untuk memastikan bahwa itu tidak terlalu padat. Karena hal ini, kekaisaran menghasilkan banyak keuntungan, sehingga wajar bagi kekaisaran Luo Star untuk berkontribusi pada hadiah untuk turnamen. Itu sama setiap tahun, namun hadiahnya tidak pernah ditentukan secara tegas. Karena tidak ada negara yang ingin kehilangan muka, mereka selalu menyajikan hal-hal yang sangat baik sebagai hadiah. Mengapa peraturan kompetisi menetapkan bahwa siklus pertama harus menjadi kompetisi sistem gugur? Selain fakta sederhana bahwa itu mengurangi jumlah akademi yang berpartisipasi dalam pertandingan nanti, itu juga untuk membuat kompetisi lebih menarik. Turnamen Akademi Master Jiwa Kontinental Elite telah menjadi kompetisi paling penting di seluruh benua, dan dengan demikian dilakukan oleh para pejabat dari setiap negara. Alasan mengapa kompetisi ini begitu populer setiap tahun juga karena pertandingan-pertandingan yang menarik ini. Itu wajar untuk menggunakan berbagai cara untuk memastikan bahwa acara besar ini, yang hanya diadakan setiap 5 tahun, akan berjalan lebih baik daripada yang terakhir setiap kali. Turnamenko membuat seluruh kompetisi sangat menarik. Meskipun pejabat turnamen mencoba yang terbaik untuk mencegah cedera, hampir 200 siswa yang berpartisipasi dalam pertandingan akan mengalami berbagai tingkat cedera setiap kali. Bahkan ada beberapa puluh siswa yang meninggal karena cedera yang berlebihan. Medan perang berlumuran darah, sehingga secara alami menarik lebih banyak penonton. Tentu saja, itu juga berarti bahwa sekolah manapun yang siswanya meninggal secara tak terduga juga akan menerima kompensasi yang melimpah. Namun, chapter sistem gugur kini telah berakhir, dan fase kedua turnamen round robin berikutnya. Meskipun turnamen round robin tidak sekuat pertandingan sistem gugur, yang pertama masih memiliki fasilitasnya, yang terutama terletak pada berbagai aturan yang dimiliki kompetisi. Ada 3 cara yang bisa diadakan pertandingan, dan yang manapun siswa akan bersaing dengan diputuskan melalui undian. Bisa dikatakan bahwa setiap pertandingan memiliki aspek yang menarik. Selain itu, setelah siklus eliminasi pertama, tim yang tersisa akan jauh lebih kuat, dan dengan demikian pertandingan akan menjadi jauh lebih menarik dan lebih bervariasi. Karena itu, sangat sulit untuk mendapatkan tiket untuk menonton pertandingan ini di Star Luo Plaza, meskipun mampu menampung lebih dari 200.000 orang. Seluruh plaza akan penuh sesak setiap hari, sementara mereka yang tidak bisa masuk hari itu tidak akan pergi. Mereka akan terus mengantri sampai keesokan harinya, tidak mungkin bagi mereka yang mengantri di hari pertama dan menyaksikan kompetisi untuk juga menontonnya di hari kedua, baik itu warga sipil atau orang kaya dan berkuasa. Ini benar-benar memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil. Ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu, keluarga kekaisaran Star Luo Empire secara alami tidak dapat menyembunyikan kebahagiaan mereka. Mereka tidak hanya mengerahkan 5.000 tentara untuk menjaga ketertiban di seluruh kota, mereka juga mulai menjual laporan pertandingan resmi meskipun mengalami kesulitan berurusan dengan begitu banyak orang. Mereka akan merilis laporan pertandingan baru akan muncul setiap hari, yang hanya akan menelan biaya beberapa koin tembaga. Akan ada juga laporan terperinci yang dirilis setelah setiap pertandingan juga, yang berfungsi sebagai bentuk pendapatan lain. Namun, Kekaisaran Luo Star tahu bagaimana berperilaku baik. Mereka akan menanggung semua biaya perjalanan dan penginapan untuk akademi yang telah dieliminasi, dan bahkan memberi mereka sejumlah subsidi. Mereka juga memberikan perawatan medis bagi mereka yang terluka, dan memberikan dukungan finansial kepada kerabat mereka yang meninggal dalam pertandingan. Selain itu, semua akademi yang berpartisipasi sangat dipuji selama acara.
Cara Star Luo Empire telah berurusan dengan kerumunan yang ramai dengan cara yang teratur hanya 3 hari ke turnamen. Bisa dikatakan bahwa mereka mendapatkan keuntungan pada saat yang sama dengan meningkatkan reputasi mereka. Hari ini adalah hari keempat turnamen, dan teriakan dari para penonton terus bergema di seluruh Star Luo Plaza sejak dini hari. Hanya ada satu alasan untuk ini, dan itu karena tim yang mewakili Akademi Shrek akhirnya akan muncul di lapangan lagi. Selanjutnya, mereka akan muncul di pertandingan pertama. Bahkan Kaisar Star Luo Empire, yang hanya akan sesekali menghiasi kota dengan kehadirannya untuk menyaksikan, telah memasang posisi memimpin di kota kekaisaran pada cahaya pertama, dan saat ini diam-diam menunggu pertandingan dimulai. Bagi Kaisar untuk melakukan hal seperti itu, dia memberi Shrek Academy wajah yang cukup banyak.